Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mabrurah Aliyah, NIM 2020 0960 11792. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organisasi. Pengertian organisasi. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia mempunyai serangkaian kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjamin kelanjutan hidupnya. Di antara kebutuhan tersebut adalah kebutuhan sosial. Berbeda dengan kebutuhan lain yang dimiliki manusia, bahwa kebutuhan sosial hanya dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan orang lain. Dengan pengertian lain, manusia tidak dapat memuaskan semua kebutuhan hidupnya dalam kesendirian. Hal ini merupakan suatu aspek yang mendorong lahirnya berbagai bentuk kerjasama antar sesama manusia. Kerjasama beberapa orang manusia yang mempunyai kesamaan tujuan disebut kelompok kerjasama atau lebih tegasnya organisasi. Pondasi-pondasi organisasi. Suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, selalu dihadapkan pada masalah bagaimana supaya organisasinya dapat berjalan dengan lancar untuk tujuan yang telah dirumuskan. Salah satu sarana yang dipandang cukup penting adalah dibangun suatu struktur organisasi yang efektif serta mempunyai ketahanan yang kuat. Efektivitas dan ketahanan suatu organisasi itu mempergunakan berbagai prinsip atau landasan, atau disebut juga dengan pondasi-pondasi organisasi yang tepat. Masalah lain yang sering kita jumpai dalam organisasi antara lain: 1. Ada para pejabat dalam suatu organisasi kurang mengetahui atau meyakini tujuan organisasi tempat ia bekerja. 2. Adanya organisasi yang dibentuk tetapi tidak mempunyai landasan pengembangan volume kerja. 3. Ada para pejabat yang mempunyai wawasan tentang bidang tugas yang hendak dilakukannya. 3. Ada para pejabat yang mempunyai wawasan tentang bidang tugas yang hendak dilakukannya. Dengan demikian, ia tidak tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan tujuan organisasinya. 4. Sering terjadi kekembaran pekerjaan seseorang pejabat serta di pihak lain ada kesengajaan tenaga pada bagian tertentu. 5. Kurangnya pengertian bahwa setiap pejabat baik pada tingkat pimpinan sampai kepada tingkat yang bawah harus mempunyai wewenang tertentu dalam bidangnya. Sebagai pondasi yang utama dan mutlak perlu dalam pelaksanaan organisasi, yaitu sebagai berikut: perumusan tujuan organisasi, pelimpahan wewenang, pembagian kerja atau tugas, rentangan kontrol, fleksibilitas, pembagian kerja atau tugas, jenjang organisasi. C. Proses pengorganisasian. Dale 1967 menunjukkan 3 langkah sebagai prosedur pengorganisasian, yaitu 1. Perincian pekerjaan, yaitu menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Pembagian beban pekerjaan kepada orang-orang yang memiliki kewenangan yang tepat dan dengan beban yang rasional, tidak overloaded dan tidak terlalu ringan agar mencapai pelaksanaan secara efektif dan efisien. 3. Pengadaan dan pengembangan mekanisme untuk mengkoordinasikan organisasi. D. Kekuasaan dalam organisasi. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau kejadian. Kedudukan pemimpin memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain, karena pimpinan adalah penggerak sebuah atau beberapa kelompok. A. Memperlihatkan secara jelas dan logis posisi kita, akan membantu orang dalam memahami cara pandang kita. B. Mendengarkan setiap reaksi orang lain, dan jangan berpura-pura tidak tahu. C. Libatkan semua dalam diskusi dan temukan alternatif yang cocok dengan cara pandang kita. D. Jangan berubah pikiran hanya untuk meredam konflik, tapi temukan yang terbaik dan dalam posisi yang logis. Usahakan jangan dulu melakukan pemungutan suara, melempar koin, atau menyerah untuk memecahkan perbedaan. Cobalah dengan argumen-argumen yang benar. F. Jangan terlalu terpaku dengan pemilihan situasi.
Strategi dalam menjinakkan kekuasaan dan kewenangan. 1. Bentuk perilaku dalam merespon bentuk kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki orang lain. Karakteristik individu dilihat dari kekuatannya dalam kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki. Identifikasi dalam merespon bentuk kekuasaan dan kewenangan. Yang terakhir, proses diagnosis bentuk-bentuk dilihat dari fungsi-fungsi manajerial. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.